Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Clarissa Agustina dengan NIM 2407132. Perkenalkan, nama saya Melanie Francisca Gurning dengan NIM 2407755. Perkenalkan, nama saya Sakila Rini dengan NIM 2410464. Dalam video ini kami akan membahas materi komponen pembelajaran. Dalam materi ini kami akan membahas mengenai Pertama, pengertian pembelajaran. Kedua, komponen pembelajaran. ketiga, hubungan antar komponen, Dan yang terakhir, kesimpulan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak pembahasan pertama. Halo semuanya, di bagian ini aku mau jelasin tentang satu hal penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran sebagai suatu sistem. Jadi, pembelajaran itu sebenarnya bukan cuma soal guru ngajarin materi di kelas. Pembelajaran adalah proses yang tersusun dari banyak komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen tersebut meliputi tujuan pembelajaran, materi atau bahan ajar, strategi dan metode, media pembelajaran, evaluasi atau penilaian, peserta didik, dan tentunya pendidik atau guru. Semua komponen ini membentuk satu kesatuan sistem. Artinya, kalau salah satu bagian tidak berjalan dengan baik, hasil pembelajaran juga bisa jadi kurang maksimal. Contohnya, tujuan pembelajarannya sudah jelas, tapi materi dan media yang digunakan tidak sesuai. Akibatnya, peserta didik bisa kesulitan memahami materi yang disampaikan. Karena itu, materi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan disampaikan lewat strategi serta media yang tepat, supaya peserta didik bisa memahami materi dengan optimal. Nah, pelaksanaan pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh perencanaan. Biasanya, perencanaan ini mengacu pada kurikulum. Inilah kenapa pemahaman tentang komponen pembelajaran jadi sangat penting terutama bagi calon pendidik. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga harus mampu merancang pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, memilih strategi yang sesuai, dan menentukan bentuk evaluasi yang tepat. Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan pendidik dalam mengintegrasi seluruh komponen tersebut secara seimbang sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif dan terarah. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembahasan. Tujuan dari pembahasan ini adalah pertama, untuk mengetahui pengertian pembelajaran sebagai suatu sistem. Kedua, untuk memahami komponen-komponen pembelajaran seperti tujuan, peserta didik, guru, materi, strategi, media, dan evaluasi. Ketiga, untuk menjelaskan peran dan fungsi setiap komponen dalam proses pembelajaran. Keempat, untuk menganalisis hubungan antar komponen pembelajaran dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Dan kelima, untuk memahami pentingnya kerjasama seluruh komponen pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekarang saya akan membahas mengenai komponen-komponen pembelajaran. Komponen yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berperan besar terutama saat tahap perencanaan. Dengan adanya tujuan yang jelas, guru memiliki gambaran akan membawa siswa kemana, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Jadi, semua kegiatan belajar yang disusun dapat berjalan lebih terstruktur dan juga lebih efisien. Tujuan pembelajaran dirancang dengan baik, itu akan menjadi fondasi utama bagi seorang guru. Dari tujuan inilah, guru dapat menentukan strategi pembelajaran, memilih materi, menetapkan metode, menggunakan media yang sesuai, sampai menyusun evaluasi. Semuanya saling berkaitan dan berpusat pada tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuan pembelajaran bukan hanya sekedar formalitas dalam perencanaan, tetapi benar-benar menjadi dasar utama agar proses pembelajar mengajar berjalan terarah, efektif, dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Definisi pembelajaran. Sebenarnya, pembelajaran itu jauh lebih dari sekedar menyampaikan materi. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik,
dan sumber pelajar dalam suatu lingkungan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, di sini ada hubungan dua arah, bukan hanya guru yang aktif, tapi peserta didik juga terlibat secara langsung. Pembelajaran juga bukan sekedar proses transfer ilmu, melainkan proses terencana yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, dan mengembangkan keterampilan melalui pengalaman belajar yang bermakna. Menurut Pan dan Dasopang tahun 2017, pembelajaran merupakan proses interaksi yang melibatkan berbagai komponen seperti tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi yang saling berkaitan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Artinya, pembelajaran itu sebuah sistem, ada tujuan yang ingin dicapai, ada materi yang ingin dipelajari, ada metode dan media yang digunakan. Dan ada evaluasi untuk melihat apakah tujuan tersebut benar-benar tercapai. Semua komponen itu tidak bisa berdiri sendiri. Jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka hasil pembelajaran juga tidak akan maksimal. Jadi, bisa kita pahami bahwa pembelajaran adalah proses yang terstruktur dan terorganisasi yang bertujuan menciptakan perubahan perilaku peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Karena pada akhirnya, pembelajaran bukan hanya tentang tahu sesuatu, tetapi tentang menjadi sesuatu. Baik, poin selanjutnya pembelajaran sebagai suatu sistem. Pembelajaran sebagai suatu sistem adalah proses yang dirancang secara terstruktur dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, pembelajaran bukan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Di dalamnya terdapat tujuan, materi, metode, media, pendidik, peserta didik, dan evaluasi. Masing-masing memiliki peran penting, namun keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada keterpaduan semua komponen tersebut. Jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka hasil pembelajaran juga tidak akan maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Kandisa dan rekan-rekan tahun 2018, pembelajaran merupakan sistem yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terintegrasi untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang efektif membutuhkan sinergi yang kesinambungan antara komponen agar tujuan pendidik dapat tercapai secara optimal. Komponen kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan komponen paling penting dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena peserta didik adalah subjek sekaligus pusat kegiatan belajar. Artinya, seluruh proses pembelajaran dirancang untuk mendukung perkembangan dan keberhasilan mereka. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Ada yang memiliki kemampuan awal yang tinggi, ada yang masih perlu bimbingan lebih, ada juga yang memiliki minat dan bakat tertentu, motivasi belajar yang berbeda-beda, serta gaya belajar yang tidak sama. Hal ini juga dijelaskan dalam Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran bahwa perbedaan karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian utama dalam proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan komponen pembelajaran, peserta didik memiliki hubungan yang sangat erat dan berbagai unsur lainnya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran capaian yang harus diarahkan oleh peserta didik serta proses belajar berlangsung. Yang kedua ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan tingkat perkembangan peserta didik agar mudah dipahami. Yang ketiga ada strategi dan metode pembelajaran. Guru perlu memilih metode yang tepat agar pembelajaran menjadi efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang keempat, ada media dan sumber belajar yang harus digunakan untuk membantu peserta didik memahami materi yang lebih mudah dan menarik. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi digunakan untuk menilai perkembangan serta hasil belajar peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh komponen pembelajaran mulai dari tujuan, materi, metode, media, hingga evaluasi dirancang untuk mendukung keberhasilan peserta didik secara optimal. Selanjutnya, poin ketiga, kita bahas peran guru atau fasilitator.
Guru punya peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran ini mencakup merencanakan materi pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, memberikan umpan balik, serta melakukan penilaian terhadap perkembangan belajar siswa. Selain itu, guru juga bertugas menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendorong keaktifan peserta didik melalui penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Guru juga bertanggung jawab dalam mengelola kelas, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, serta melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tidak hanya itu, pendidik juga perlu terus mengembangkan kemampuan profesional melalui berbagai kegiatan pengembangan diri agar kualitas pembelajaran semakin meningkat. Dengan menjalankan peran tersebut secara optimal, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya komponen keempat, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah isi atau substansi yang dipelajari peserta didik untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Materi ini disusun secara sistematis sesuai kurikulum dengan mempertimbangkan perkembangan, kebutuhan, dan konteks peserta didik. Di dalamnya mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai yang harus dikuasai secara seimbang. Materi pembelajaran juga disebut bahan ajar, yaitu seperti sumber belajar seperti buku, modul, LKPD, maupun media digital yang membantu proses pembelajaran. Materi yang disusun dengan baik akan mendukung efektivitas metode media dan evaluasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Baik, selanjutnya poin kelima, kita bahas mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan materi dalam situasi belajar tertentu dengan memperhatikan urutan kegiatan, cakupan materi, serta pengalaman belajar peserta didik. Strategi pembelajaran mencakup metode, teknik, dan prosedur yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu yang pertama, strategi yang berpusat pada guru, dan yang kedua, strategi yang berpusat pada siswa. Kedua pendekatan ini digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan perbedaan cara berpikir peserta didik, baik secara deduktif maupun induktif. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran melibatkan berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran, pendidik, peserta didik, materi, metode, media, serta faktor pendukung lainnya. Semua komponen ini harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pembelajaran. Kalau salah satu komponen tidak diperhatikan dengan baik, proses pembelajaran bisa terhambat. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan strategi pembelajaran perlu dianalisis dengan baik agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan terarah. Komponen yang keenam yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran yang terencana. Media ini tidak hanya berbatas pada alat komunikasi elektronik seperti komputer ataupun proyektor, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana seperti slide, fotografi, diagram, bagan buatan guru, hingga objek-objek nyata yang ada di sekitar kita. Penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa melalui penyajian materi yang menarik dan interaktif. Dengan adanya media, proses belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan lebih mudah dipahami. Terdapat beberapa fungsi utama dari penggunaan media pembelajaran, yaitu fungsi komunikasi, fungsi motivasi, fungsi kebermaknaan, fungsi penyamaan, dan fungsi individualisme. Komponen yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Evaluasi membantu kita melihat keberhasilan pembelajaran sekaligus bagian mana yang masih perlu diperbaiki.
Dalam pelaksanaannya, evaluasi mencakup dua kegiatan utama, yaitu pengukuran dan penilaian. Proses ini dilakukan melalui 3 tahap, perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan dan pelaporan hasil. Agar hasilnya optimal, evaluasi harus memenuhi beberapa prinsip penting, yaitu kontinuitas, komprehensif, adil, dan objektif, komparatif, serta praktis. Untuk menghindari kesalahpahaman, kita juga perlu memahami beberapa istilah yang sering digunakan seperti tes, pengukuran, evaluasi, dan asesmen. Dengan pemahaman ini, sangat penting agar proses evaluasi berjalan lebih tepat dan efektif. Sekarang saya akan membahas mengenai hubungan antar komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan terintegritas. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing, namun semuanya bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen pertama, tujuan menjadi pusat integritas. Dari tujuan inilah ditentukan materi, strategi, media, hingga evaluasi. Yang kedua, materi berfungsi sebagai penghubung antar perencanaan dan pelaksanaan. Ketiga, strategi menjadi jembatan agar rencana dapat diterapkan secara efektif. Yang keempat, guru berperan sebagai pengelola dan perintegritas seluruh komponen, sedangkan siswa menjadi pusat pembelajaran. Semua komponen ini diarahkan untuk mendukung perkembangan seluruh siswa. Selanjutnya, media membantu memperjelas materi serta memperkaya pengalaman belajar. Sementara itu, yang terakhir, evaluasi berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengukur dan menyempurnakan proses pembelajaran. Peran setiap komponen dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Yang pertama, guru. Guru memiliki peran dalam merancang, mengintegritas, serta membimbing siswa dalam suasana belajar yang kondusif. Yang kedua, tujuan. Tujuan menjadi pedoman dalam menentukan materi, strategi, dan media sekaligus menjaga pembelajaran tetap terarah. Yang ketiga, materi. Materi menjadi sarana untuk mencapai tujuan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan siswa. Yang keempat, siswa berperan aktif dalam membangun pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima, strategi mengatur jalannya proses belajar agar sesuai dengan karakteristik siswa dan lebih interaktif. Yang keenam, media pembelajaran membantu memperjelas konsep dan meningkatkan motivasi. Dan yang ketujuh, peran evaluasi yaitu mengukur ketercapaian, tujuan, serta menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Sebagai penutupan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran itu bisa dipahami sebagai suatu sistem yang tersusun dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Komponen tersebut meliputi tujuan pembelajaran, guru, peserta didik, materi, strategi, media, dan juga evaluasi. Setiap komponen memiliki peran masing-masing, tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena semuanya saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Karena itu, pembelajaran tidak bisa dipandang hanya sebagai kegiatan menyampaikan materi di kelas. Pembelajaran merupakan proses yang dirancang secara terencana dan terorganisasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, sebelum kegiatan belajar dilakukan, semua komponen perlu dipersiapkan dan disesuaikan satu sama lain, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh keselarasan seluruh komponen tersebut. Tujuan pembelajaran menjadikan arah utama materi sebagai isi pembelajaran, strategi dan media sebagai sarana penyampaian guru sebagai pengelolaan proses pembelajaran, peserta didik sebagai subjek utama, serta evaluasi sebagai alat untuk mengetahui ketercapaiannya tujuan. Jika semua komponen dirancang dan dilaksanakan secara selaras, maka proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan bermakna, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang komponen pembelajaran. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua lebih memahami bahwa pembelajaran itu terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Terima kasih sudah menyimak video dari kelompok 7 sampai akhir.